Petugas kebersihan datang ke kantor polisi seperti biasa, namun tanpa sengaja ia menjatuhkan berkas kasus pembunuhan terbaru, dan ia menemukan kejanggalan dari kasus itu. Dari pengamatannya, polisi tampak salah mengidentifikasi korban sebagai pelaku. Karena memiliki gangguan OCD yang membuatnya sangat peka terhadap ketidakteraturan, ia diam-diam memperbaiki papan dalam berkas kasus tersebut dari tersangka menjadi korban. Dia pikir itu bukan masalah besar. Namun keesokan harinya, tindakannya diketahui oleh pihak kepolisian melalui rekaman kamera. Ia pun didatangi dan dimintai penjelasan. Meskipun sempat mendapat tekanan, terutama dari seorang detektif pria, ia tetap tenang dan menjelaskan bahwa ia hanya memperbaiki kesalahan berdasarkan pengamatannya. Saat diminta menjelaskan lebih lanjut, ia menguraikan detail kondisi rumah korban. Susunan bantal yang rapi dan barang-barang yang terorganisir menunjukkan bahwa pemilik rumah adalah pribadi yang sangat rapi dan memiliki OCD. Namun, ada satu tirai yang tidak diikat seperti yang lain, yang menurutnya merupakan kejanggalan. Jadi, pengikat tirai itu pasti digunakan untuk hal lain. Ia kemudian menemukan bekas lakban pada kaki kursi, yang mengindikasikan bahwa seseorang pernah diikat di sana. Karena tidak ada bekas pada tubuh korban, ia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar orang yang diikat adalah istri korban, bukan korban itu sendiri. Dari analisis tersebut, ia menyimpulkan adanya orang ketiga di tempat kejadian perkara. Kesimpulannya terbukti kuat dan sulit dibantah oleh para detektif. Tepat saat itu, penyelidik menemukan petunjuk baru. A woman was seen entering the house at the time of the murder. The third person! Polisi menemukan rekaman kamera bel pintu yang menunjukkan seorang wanita datang ke rumah korban sebelum kejadian. Wanita itu diketahui memiliki hubungan dengan korban sebagai karyawan dan pernah menggugatnya. Ketika detektif menunjukkan video itu, wanita tersebut terlihat bingung karena dia tidak pernah keluar rumah hari itu. Tapi dia juga tidak punya alibi. Saat polisi hampir menjadikannya tersangka utama, petugas kebersihan itu langsung melihat kejanggalan. The video has the wrong date on the timestamp. This doesn't concern you anymore? Petugas kebersihan itu tidak ingin berurusan dengan detektif pria lagi, tapi detektif perempuan meminta untuk tetap melanjutkan. That's not from yesterday. Pohon tertiup angin dari selatan ke utara. Padahal pada musim ini, angin seharusnya bertiup dari barat laut. Jadi rekaman itu pasti berasal dari beberapa bulan lalu. How do you know which way the wind is blowing? Have you even looked at your footage? Di belakang wanita dalam video itu, ada sebuah gereja. Itu adalah gereja Katolik yang dibangun pada abad ke-18. Para pastor biasanya mengarahkan gereja menghadap ke timur agar cahaya pagi masuk dari belakang mereka, membuat suasana terasa lebih sakral. Dan kemarin, angin jelas bertiup dari utara. Penjelasannya membuat tuduhan terhadap wanita dalam rekaman menjadi diragukan, dan pasti orang ketiga bukan dia. Petugas kebersihan itu sebenarnya sedang terburu-buru pulang untuk menemui ketiga anaknya, tapi detektif perempuan menghentikannya. Dia ingin tahu bagaimana petugas kebersihan bisa mengetahui semua ini. IQ-nya 160 dan ia memiliki kemampuan khusus yang disebut high potential.